Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas kita siapkan waktu kita untuk menikmati hadirat Tuhan.
Biarkan kiranya hikmat Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita pagi hari ini. Dan Tuhan yang terus mengurapi setiap kita sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Bawa pujian kita, bawa syukur kita ke dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin Tuhan. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus, oh seumur hidupku kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Biarkan segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kami. Kami bawa persembahan kami. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang selamatkanku. Oh, sebab Kau Yesus yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan, ku percaya Kau sembuhkan setiap kami dari sakit kami Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Kau kami sembah, Kau kami tinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus. Katakan ku sembah Yesus,
Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah Engkau seumur hidup kami. Biarkan ini menjadi pujian dan pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa menjumpai Anda pada pagi hari ini. Mulai hari ini, hari kasih sayang, Valentine Day, tanggal 14 Februari tahun 2023, saya dan tim akan melayani doa pagi setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat dan Sabtu jam 6 pagi. Doa pagi ini penting untuk kita ikuti supaya kita juga makin sayang kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan akibatnya ketika kita taat, kita juga akan sayang kepada sesama umat ciptaan Tuhan. Bukankah perintah Tuhan terbesar adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kita akan membahas Injil Yohanes secara berurutan. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, dia adalah murid Yesus yang kekasih. Yohanes adalah anak Zebedeus, ibunya bernama Salome. Dan kemungkinan Salome ini adalah adik daripada Maria ibu Yesus. Berarti Salome, ibunya Yohanes, adalah bibinya Yesus. Yohanes dan kakaknya Yakobus adalah murid Yesus Kristus. Mereka adalah salah satu dari 12 murid yang dipilih untuk melayani bersama dengan Yesus. Walaupun sebetulnya secara manusia, Yakobus dan Yohanes adalah sepupunya Yesus. Nah saudara, tetapi kita lihat Yohanes tidak memandang Yesus sebagai manusia biasa, tetapi memandang dia sebagai anak Allah. Artinya Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dalam Yohanes 20 ayat 31 kita melihat ada tujuan penulisan dari Injil Yohanes yang dikatakan demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi mengapa Yohanes mencatat Injilnya? Supaya semua orang percaya kepada Yesus. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang Yesus Sang Firman. Yohanes menulis Injilnya di kota Efesus kepada orang-orang dengan kebudayaan Yunani. Padahal yang dikisahkannya adalah tentang Yesus, anak Allah yang menjadi manusia, yang pada waktu dilahirkan sebagai manusia, dia hidup sebagai orang Yahudi. Karena itu dia digelari dengan gelar-gelar yang dipahami orang Yahudi. Misalnya Mesias atau yang diurapi. Dia disebut sebagai anak Daud. Bapa leluhurnya adalah Abraham. Nah, bagi orang Yunani, nama seperti Abraham, Daud, lalu gelar seperti Mesias itu kan istilah asing bagi mereka. Masa harus dijelaskan dulu tentang silsilah orang Yahudi, istilah-istilah dan nama-nama Yahudi, baru mereka mengenal siapa Yesus. Karena itulah Yohanes melakukan pendekatan berdasarkan pola pikir Yunani untuk langsung memperkenalkan siapakah Yesus itu. Maka ketika dia memperkenalkan Yesus, dia menggunakan satu istilah yang dipahami oleh orang Yunani, yaitu logos atau firman. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi Yohanes menyebut Yesus sebagai Sang Firman. Bagi orang Yahudi, firman itu adalah perkataan Allah yang berkuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam Kejadian 1 ayat 3, misalnya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sedangkan bagi orang Yunani, firman atau logos itu artinya buah pikiran Allah.
Mengapa jagat raya begitu teratur? Ada musim-musim yang silih berganti. Bintang-bintang dan planet berputar secara teratur, tidak tabrakan satu dengan lain. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Orang Yunani berkata logos, yaitu buah pikiran Allah. Apa yang memberi manusia seperti saya dan saudara kemampuan untuk berpikir, menalar dan mengetahui sesuatu? Pikiran Allah yang tinggal di dalam manusia. Jadi sebetulnya kalau kita bisa berpikir jernih, tidak gila, memahami maksud Allah, bisa mendengarkan firman Tuhan dan paham, itu berkat Tuhan, saudara. Karena itu mari kita percaya kepada Dia, bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kecerdasan, yang memberikan akal budi untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Jangan kita dengan sombong jumawa menyangkal Dia dengan akal budi kita, seakan-akan Allah dan pekerjaannya itu tidak masuk akal. Sebab kalau kita bisa berpikir sehat saja, lurus saja, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata, pada mulanya adalah firman. Saudara tentu ingat Kejadian 1 ayat 1 juga mencatat sesuatu yang sejajar. Pada mulanya Allah. Nah, ini sangat penting. Kehidupan kita akan berkemenangan kalau Allah menjadi pribadi yang paling penting, yang pertama, yang utama dalam kehidupan kita. Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Obat atau berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Kalau saudara tidak punya uang, pada mulanya apa? Hutang sama orang atau berdoa agar Tuhan memberikan jalan yang tidak pernah kita duga. Waktu saudara bangun pagi seperti hari ini, apa yang pertama kali engkau lakukan? Lihat HP, memikirkan pekerjaan, atau saudara berdoa kepada Allah dan menerima firman-Nya? Pada mulanya Allah, pada mulanya adalah firman. Saudara sekalian, Yesus tidak bisa dipisahkan dari firman-Nya. Karena Yesus adalah firman yang hidup, sedangkan Alkitab adalah firman yang tertulis. Dari mana kita tahu tentang Kristus dan kehendak-Nya? Bukankah dari firman-Nya? Karena itu kalau kita hidup, mari kita hidup berfokus kepada Kristus supaya iman kita makin meningkat. Saudara, mengapa kita harus berfokus kepada Kristus? Pertama, karena Yesus itu adalah kekal. Dia pribadi yang selalu ada. Alkitab menunjukkan bahwa firman itu sudah ada sebelum penciptaan. Inilah yang disebut sebagai praeksistensi Yesus. Artinya Yesus itu sudah ada sebelum Dia dilahirkan di Bethlehem. Dia ada bahkan dari kekekalan. Jadi kita bersyukur karena kita percaya kepada Yesus. Dia bukan hanya manusia biasa. Dia adalah pribadi yang kekal. Dia sang firman. Yang kedua, Yesus itu Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Allah tidak pernah terpisahkan dengan firman-Nya. Apakah ada masanya di mana Allah tidak punya firman? Atau Allah tidak bisa berkata-kata? Atau Allah bisu? Tentu tidak pernah. Ada yang berkata bahwa Isa itu rohullah kalimatuhu. Nah, ini bisa mengacu pada ketritunggalan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Tetapi siapa Yesus? Dia kalimat Allah, firman Allah, Sang Logos. Kita sebut sebagai anak. Dan Allah Roh Kudus, itulah Roh Allah. Dan ketiganya adalah satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Berarti Yesus itu adalah Allah. Jadi pagi hari ini waktu kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, Roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita menyembah Allah yang kekal, kita menyembah Yesus yang juga adalah Allah, maka kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini doa saya, supaya kita makin mengenal Kristus, bertumbuh di dalam Dia, dan hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami hari ini bisa berdoa pagi bersama, dan kami percaya ketika kami mulai mempelajari firman, kami akan dikuatkan. Kami bersyukur karena kami mengetahui sekarang bahwa Yesus itu adalah Logos, firman Allah. Berarti Engkau adalah Allah sendiri, karena Allah selalu memiliki firman.
Dan Engkau adalah Allah yang kami sembah selama-lamanya. Kalau ada di antara kami ya Tuhan yang belum percaya kepadamu, biar Engkau menjamah hati kami, sehingga kami sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kalau ada masalah, beban atau apapun, kami percaya Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, itu sanggup memberikan kemenangan bagi kami. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah hidup kami, sehingga kami bisa memulai setiap hari di dalam hadirat Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai besok pada jam yang sama, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin.